partai tertentu pimpinannya berposisi atau berkoalisi. Nah, ini kasusnya X, ini kasusnya Y, yang itu kasusnya Z begitu. Saya bilang sama Pak Mahfud, Pak, ini tentu saja tidak tepat kalau kemudian hukum menjadi alat, menjadi instrumen untuk menekan posisi atau koalisi Pilpres 2024, dan Pak Mahfud setuju. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan tidak ada upaya untuk mencegal Anies Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu merupakan tokoh yang dikadang-kadang menjadi Capres 2024. Mahfud bicara isu pencegalan Anies saat membocorkan isi obrolannya dengan Denny Indrayana di kantor Kemenko Polhukam. Obrolan itu berawal saat Denny menyatakan dirinya mendukung Anies untuk maju di pemilu 2024. Mahfud kemudian menegaskan dirinya membuka pintu bagi Denny jika ingin mendukung Anies. Kemudian, obrolan tersebut merujuk pada urusan Anies dengan kasus Formula E yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu merembet dengan isu untuk mencegal Anies Baswedan. Saya ini mendukung Anies. Boleh enggak, Pak? Ya boleh, saya bilang. Dia kan junior dekat dengan saya. Enggak apa-apa, Pak, saya dukung. Enggak apa-apa, saya bilang. Saya dorong mendukung Anies, tapi saya tidak mendukung Anies, saya bilang. Tapi hak Anda untuk mencalonkan Anies tidak akan ada yang menghalangi, dan saya akan menjadi jaminan. Silakan, itu hak politik. Tinggal Anda bisa ke partainya. Nah, sudah itu pertanyaannya, kira-kira Anies itu aman enggak kan? Itu kan kaitannya kemudian dengan KPK. Nah, disitulah kemudian masuk soal KPK dan partai itu. Tidak pernah ada saya mengatakan saya melapor ke presiden, kalau enggak. KPK juga enggak minta melapor saya. Saya laporkan, tanyakan ke presiden kalau ini ditangkap apa enggak gitu. Enggak. Waktu itu yang justru diminta saya melapor ke presiden, ke KPK. KPK minta mohon diinformasikan presiden bahwa kami akan menangkap Lukas NMB. Nah, lalu bercampur dengan cerita itu tadi saya dengan Denny bahwa Anies gimana. Nah, lalu saya cerita Pak Anies itu saya tanya, Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK. Nah, KPK-nya tuh begini, Pak, kami ini serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies, padahal tidak ada urusannya ini dengan Anies. Ini temuan BPK gitu loh. Sehingga kami merasa setiap nyebut ini lalu rame, katanya ini menjegal Anies. Nah, disitulah terjadi diskusi-diskusi saya dengan Denny gitu ya. Memang sih kadang-kala isu politiknya macam-macam. Kalau partai ini semuanya jadi pasien KPK lah, ketua partai ini kasusnya. Saya cerita, ketua partai ini kasusnya, ketua partai ini kasusnya. Ini menjadi sensitif. Tetapi tidak ada kita minta melapor ke presiden ini harus dijegal, yang tidak ada sama sekali. Itu tafsiran publik aja. Menurut Mahfud, isu menjegal Anies tidak benar. Terjadi diskusi antara Denny dengan dirinya. Memang kadangkala isu politiknya macam-macam, tapi tidak ada yang diminta melaporkan ke presiden Anies Baswedan harus dicegal dan sebagainya, tidak ada. Mahfud bilang isu pencegalan Anies hanya tafsir politik, tapi nyatanya tidak ada. Itu tafsiran publik saja, nyatanya tidak ada pencegalan terhadap Anies. Mahfud lantas menyampaikan dirinya sudah memberikan nasihat kepada KPK agar tidak segan jika ingin menindak elit partai politik hingga menteri. Namun dalam penindakan itu, KPK harus menjauhi pertimbangan politik. Ia menegaskan ke KPK, jika KPK mau menindak pimpinan partai, maka jangan pakai pertimbangan politik. Menindak ketua partai, menteri, atau siapa saja, jangan pertimbangan politik. Intinya kalau hukum tegakkan tanpa pertimbangan politik. Enggak usah tanya ke pemerintah, itu kata saya ke KPK. Anies Baswedan merupakan figur capres yang sudah diusung oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat.
Tiga parpol itu sudah melakukan deklarasi terhadap Anies Baswedan dan membentuk koalisi perubahan. Kami berkumpul makan siang bersama di rumah bersama dengan teman-teman partai koalisi, yaitu dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian ini adalah obrolan rutin terus-menerus selama ini. Jadi banyak hal yang dibicarakan, update-update dan guyup, suasananya solid, suasana siap untuk bergerak bersama. Perlu diketahui, sebelumnya Andi Arief juga menyatakan bahwa ada isu pencegalan Anies Baswedan. Bahkan tidak segan-segan untuk bisa mengalahkan Anies Baswedan, Anies harus dijebloskan ke penjara. Firly menegaskan KPK punya cara kerja yang tidak melayani atau berdasarkan hasrat politik. Menurutnya, KPK juga tidak akan terpengaruh kekuasaan manapun, apalagi punya kepentingan politik di balik proses penegakan hukum. Kerja KPK tidak akan melayani atau berdasarkan pada kepentingan sesaat dari suatu hasrat politik, gelombang opini salah dan benar, atau pengumbar-ambingan status hukum. Firly menyebut sudah sempat mengatakan pernyataan serupa. Ia mengatakan demikian karena mencuatnya tuduhan politisasi KPK dalam kasus Formula E. Begitu juga saat Firly dispekulasi bermain politik untuk kepentingan di Pilpres 2024. Ia bilang cara kerja KPK dalam 2 dekade keberadaan KPK, terutama periode kepemimpinan tahun 2019-2023. Firly tidak menampik situasi politik jelang Pilpres 2024 bisa berpengaruh terhadap cara berpikir dan bertindak. Kondisi itu pula yang mungkin munculnya opini negatif terhadap proses penanganan kasus di KPK. Namun ia menegaskan hal itu tidak berlaku bagi insan KPK. Ia menjelaskan selain bukan lembaga politik, sistem kerja KPK sudah diatur sedemikian rupa. Hal itu dengan pembuktian yang diuji di peradilan. Lebih lanjut, KPK juga menyadari harapan perhatian masyarakat di atas upaya pemberantasan korupsi. Baginya, setiap yang terjadi di KPK juga tidak mungkin lepas dari kamera publik dan media. Ia menekankan bahwa KPK menjadikan harapan tersebut sebagai dorongan moral untuk bekerja profesional, terbuka, dan independen. Terkait dengan Formula E, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh para ekspos yang lalu, oleh Pak Alexander Marwata, bahwa penyidikan Formula E tetap jalan, tidak pernah terganggu. Karena pada prinsip kerja KPK tidak pernah terganggu dengan kekuasaan manapun. Itu undang-undang menyebutkan. Bisa kembali membantu KPK dalam menjalankan tugasnya. Kami selalu berusaha untuk bisa membantu KPK, bahkan sebelum ketika bertugas di pemerintahan.